Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Apa yang dilakukan oleh Partai Umat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini. Selamat malam saudara, wacana politik identitas kembali mengemuka. Adalah Partai Umat yang kembali membuka kotak Pandora. Padahal praktik politik ini pada ajang pemilu sebelumnya masih menyisakan trauma. Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu juga masih meninggalkan luka. Pernyataan Partai Umat yang akan mengusung politik identitas pun memicu pro dan kontra. Ada yang menganggap politik identitas sah-sah saja, namun ada yang menilai gaya politik ini berbahaya. Pemerintah dan Bawaslu secara tegas melarang politik identitas. Lalu kenapa taktik politik purba ini kembali digunakan meski bisa memicu perpecahan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio dua arah sejumlah narasumber. Saya minta tepuk tangannya untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, mereka. Selanjutnya Andi Budiman, Wakil Ketua Umum DPP PSI. Selamat malam. Kita sapa selanjutnya Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selanjutnya Effendi Hoiri, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tentu kehadiran teman-teman mahasiswa semakin menyemarakan studio dua arah. Ini adalah teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, UPN Veteran Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Trisakti. Saudara, inilah dua arah was-was politik identitas. Saya Liviana Charlisa. Partai Anyar bikin gempar. Baru-baru ini Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi bilang kalau partainya merupakan partai pengusung politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Ya wajarlah, pernyataannya langsung menuai respon keras dari Bawaslu. Soalnya, politik identitas adalah momok yang paling dihindari dalam kontestasi pemilu Indonesia karena pernah dan akan memicu lagi polarisasi di tengah masyarakat. Kami sangat menyesali pernyataan tersebut. Politik identitas adalah permasalahan besar pemilu tahun 2019 yang lalu. Kemudian melakukan kampanye atau sosialisasi di tempat ibadah itu juga jadi persoalan besar. Protes keras juga keluar dari mulut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Menurutnya, selain aturan, rakyat adalah satu-satunya harapan untuk mencegah terulangnya politik identitas digunakan dalam pemilu mendatang. Sehingga ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat akan menjadi wasit yang terbaik. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini, yang sangat berbineka tunggal ika. Tapi di sisi lain, Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani, dia punya pandangan yang sedikit berbeda nih mengenai politik identitas. Menurut dia, hal itu bukannya tidak boleh dipakai sama sekali, tapi tetap harus proporsional dan tidak memprovokasi. Apa tidak boleh sama sekali politik identitas? Tentu boleh, tetapi politik identitas yang tidak memprovokasi sikap dan tindakan yang toleran, ya, yang menjadikan kemudian ada kelompok masyarakat kita menjadi tidak toleran, intoleran.
Pilkada DKI dan Pemilu 2019 sudah jadi saksi bagaimana politik identitas berhasil memecah belah masyarakat. Bahkan nih, jadi muncul istilah cebong dan kampret sebagai penanda kelompok pendukung paslon tertentu. Nah, ingat, memanfaatkan identitas tertentu semisal agama, suku, dan ras dengan narasi memprovokasi yang bisa berujung keterbelahan memang sudah seharusnya dihindari. Ya masa kita mau mengulang kesalahan yang sama sih di pemilu mendatang? Iya, saudara, inilah dua arah was-was politik identitas. Kita juga sudah menghadirkan panelis pada malam hari ini. Dia adalah Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Budi. Selamat malam semuanya. Saya langsung ke Gus Coy. Gus Coy, ketika Bawaslu tadi bilang politik identitas tuh harusnya dihindari, tapi kenapa Anda sempat menyebut politik identitas tuh nggak ada yang salah? Mestinya ini sudah dengerin? Langsung dong, Ya, yes. Oke, baik. Mestinya Partai Umat juga diundang di sini supaya dia yang menjelaskan. Baik, begini. Pertama, Indonesia ini berdiri itu dari keberagaman masyarakat yang punya berbagai macam identitas. Tuhan menciptakan alam ini, terutama makhluknya, terdiri dari berbagai suku bangsa, laki, perempuan. Tapi ada perintah di situ, saling mengenal. Oke. Tidak boleh, karena setelah saling mengenal, maka akan saling memahami. Kalau saling memahami, maka akan saling menolong. Kalau saling menolong, maka akan hidup bersama, akan saling maju bersama. Kemudian kalau itu dalam sebuah negara bangsa, maka akan memajukan negara bangsa. Jadi identitas dalam konteks yang saya pahami adalah identitas yang saling memajukan, identitas yang bukan saling menghancurkan. Oke. Dalam konteks politik kita, pemilu ini, pertama ya semua disesuaikan. Sesuaikan dengan undang-undang yang ada. Yang berikutnya adalah, tadi Hasto menyatakan misalnya, harus tahu sejarah bangsa. Jadi bangsa ini memang ada dua arus besar pada saat itu. Ingin bangsa ini negara nasionalis sekuler. Baik. Tapi di satu sisi ada Islamis, nasionalis Islamis. Lalu ini kemudian terjadi proses dialektika, akhirnya ada titik temu yang namanya Pancasila. Oke, saya Sebentar, lempar saya lanjutkan sedikit. Dalam Pancasila ini, karena secara sosiokultural dan secara historik umat Islam punya besar, Baik. terbesar sahamnya untuk mendirikan republik ini, maka ketika mereka menjalankan proses politiknya, kehidupan lainnya, maka identitas keislamannya akan diketahui. Tetapi harus dicatat bahwa identitas keislaman yang benar bukan untuk menghancurkan identitas lain. Nah ini yang harus dicatat. Jadi identitas bukan untuk menghancurkan identitas lain, tapi saling menunjang, kerjasama, saling memahami sehingga kita maju bersama. Identitas itu memajukan, bukan menghancurkan. Itulah intinya dari kalimat Gus Coy tadi.